وسلم كما الأرواح عليه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف سلام شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين بن الخير وأصبر وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih capek nih, kurang apa nih? Kurang capek. Terus bentar capek. Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الأطائر وتعم الآل جامعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جامعا ما بدا نور
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصر أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حمانا من مواهب يا كريما رحيما يطلع عجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عابدين قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. Jangan sekarang apa ya? Masih capek dia nih sih. Pakai yang lama bisa nih. Yang lama apa enggak? Capek. Oke. Ini suara narik ke atas. Capek. Muhammad, saya balik kanan. Kita aja mana? Wabihada al-isnadi. Nah, itu. Ganti yang lama. Capek.
Di bawah ada lagi, bawah anak kan bawah. Di bawah lagi anak, di bawah ada anak, bawah. Coba naik bawah yang pada bawah gitu, di bawah jepat ke atas muat. Hah? Hah? Ada lagi. Ini full nih, ini full di. Ini full belum? Ini full gak? Ini kok begini nanti kadang-kadang, ininya full kan? Ini full. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnadi riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa man daha hurimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabairi qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu wa warada fi majlisi tafsir al-Qur'an li Syekh al-Imami az-Zahidi Ya'qub al-Mula'i rahimahullahu ta'ala anna hazima inna waliyin radhiyallahu ta'ala anhu marida fa'ata, benar itu bukan nun tuh tapi tak tuh. Anak sawak ada fikir ini ada si Odi hah? Benar itu bukannya nun tapi tak tuh. Fa'ata ya di kitab tak apa nun tuh. Nah benar itu fa'ata bukan tak bukan nun tapi tak. Fa'ata tabiban fa'amala namduhu qala laysa fihi illatun walakin is'aluhu an halihi fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi fas'aluhu qala laysa fi nafsi illatun wa illati al-khawfu min Allah ta'ala al-azizi al-wahhabi wa khawfu al-ardi wal hisabi wa khawfu zawali imani wa asiru mustahiqan lil-adabi atuba liman kana khurujuhu anid dunya bil imani wa masiruhu ilal jinani. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumihi wa bihim bid-darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Ngomongin masalah Allah panjangin umur hambanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, sampai begitu ya. Allah nggak mau dia mati juga Allah, tapi harus mati karena mendapatkan nikmat dari Allah harus apa? Harus mati. Tapi Allah nggak mau mati ya orang, biar umurnya panjang untuk lantaran mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih ada volume nih, volume ini ada volume.
Wahadal isnadi, dengan isnad ini, isnad itu ente belajar pakai sanad, disebut dengan isnad. Beda dengan sanad. Kalau sanad mata rantai belajarnya. Kalau isnad ente belajar menggunakan apa? Sanad tuh. Jadi ente bacanya A, itu dari guru ente A, itu namanya belajar ente pakai sanad. Nah, dari mata rantai keguruan ente, dari ente belajar kepada guru ente atau Habib, terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut dengan tadi apa? Sanad tuh. Bedain tuh. Jadi ada kalimat isnad, ada kalimat sanad tuh. Kalau isnad ente belajar dengan seorang guru dengan sanad tuh, begitu. Kalau sanad mata rantai belajarnya tuh. Ente dapat bacaan tuh. Jadi setiap bacaan yang kita baca, segala macam perbuatan yang kita perbuat, yang berbuat adalah semua tidak dasar dengan kerjaan kita sendiri. Semua atas dasar apa? Dari guru ke guru sampai bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sembarangan. Ucapan kita nggak sembarangan. Juga kita punya perbuatan tidak sembarangan. Karena semuanya atas dasar semuanya. Jadi bukan katanya, bukan. Semuanya apa? Atas dasar. Jadi nggak bisa orang tuh dibilang punya sanad, tapi pas dia terangin sesuatu tapi nggak sesuai dengan keterangan para ulama. Itu namanya belajarnya dia tidak bersanad. Karena kalau dia bersanad, pasti dia punya aturan yang dia ucapkannya sesuai dengan guru, sesuai dengan guru di atasnya, terus sampai bersama kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Nggak sembarangan waktu dia berucap tuh. Semua atas dasar. Semua atas apa? Atas dasar tuh. Nah, itu yang dibilang isnad tuh. Jadi isnad ente belajar menggunakan apa? Sanad tuh. Ada sanadnya tuh. Jadi nggak bisa ente belajar tanpa ada apa? Sanad nggak bisa. Harus ada sanad tuh. Ini yang disebut dengan isnad ya. Bedain antara isnad dengan tadi apa? Dengan sanad. Wa bihadzal isnadi boleh nih. Wa bihadzal isnadi riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dengan isnad ini, isnad itu menyampaikan hadis dengan sanad, atau ente belajar menggunakan apa? Sanad tuh disebut dengan isnad. Sanadnya adalah mata rantai belajar ente dari seorang guru terus bersambung dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini isnad riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Riwayat dari Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan salah seorang anak muda yang 10 tahun berkhidmat melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Speaker kok jelek sih ini, kenapa ya? Padahal kan speaker baru ya, mic baru, tua baru, jelek sih. Ia berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi aneh tuh pakai speaker mana sih, bagus sih ngajar sini. Apa lah nih ngajar sini? Kali-kali aneh pakai ngajar bagus suaranya enak gitu pakainya. Nah, ini adalah riwayat hadis dari Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, ini enggak enaknya, ini sakit dari suara dalam ini, suaranya nih. Man qala, kemarin bagus enggak begini? Stop. Man qala, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangin yang kemarin tuh, yang dipanjangin kalimat la-nya tuh, la-nya dipanjangin sampai 14 harakat, kemudian illallah dipanjangin sampai 6 harakat, ingetin tuh. Jadi la panjang sampai 14 harakat. Ini capek ngajar begini nih. Allah, illallah sampai 6 harakat. Capek terus dari sini nih, ketarik kan ya.
Apa yang ngajarnya? Ini suara udah mulai serak-serak tuh. Man qala la ilaha illallah wa maddaha, dan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi la-nya dipanjangin sampai 14 harakat, kemudian illallah dipanjangin sampai 6 harakat. Hudimat lahu arba'atu alafi dan minal kabair itu, maka akan dihancurkan baginya, diampuni artinya 4.000 dosa-dosa besar tuh. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangin tadi lah sampai dari berapa? 14 harakat, kemudian illallah sampai 6 harakat. Nabi yang jamin tuh. Nabi yang jamin Allah ampuni baginya 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan tuh. Ya Allah, 4.000 dosa besar. Berzina, berjudi, mabok, kemudian apa lagi? Macam-macam tuh dosa besar. Nah, 4.000 dosa besar yang dia pernah kerjakan Allah ampuni. Sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La-nya panjangin sampai 14 harakat. Kemudian illallah panjangin sampai. Tapi jangan jadi alat nih, nggak boleh nih kita nih, udah tahu. Jangan terus megang perempuan baca lah, nggak boleh tuh. Itu namanya ngejek-ngejek Allah begitu, jangan tuh. Emang kita yang di luar kemampuan kita nggak sengaja, kita nggak tahu, kita udah jaga diri kita, tapi nggak juga apa, nggak bisa kejaga. Nah itulah yang disebut dengan dosa yang memang kita nggak sengaja. Jangan diapain, sengaja. Ente berjudi sengaja nggak boleh. Habis judi baca apa? Lah jangan, nggak boleh itu. Sekalipun diperbolehkan tuh, tapi jangan begitu tuh. Kalau habis berzina, habis depan dipijet, lah rusak agama kayak begitu. Jadi bukan begituan, bukan. Habis pacaran gua puncak nih malam sekarang bulan nih, habis ngaji pulang pacaran ciuman tuh pacarnya. Terus ciuman pacaran pulang baca sebelum pulang dari pacarnya lah. Itu nggak boleh. Tuh begitu namanya ngeledek tuh. Sekalipun dosa dia bang, Allah ampuni sekalipun demikian tuh. 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Sebab tadi panjangin kalimat tadi apa? Lah sampai 14. Kemudian illallah sampai 6 harakat tuh. Tapi ingat ya, jangan jadi apa itu? Alat tuh. Ente jadi mau jadi berbuat dosa, jangan tuh. Usahakan begitu. Khawatir jadi alat, nanti ente mati usul khatimah tuh. Ente belum sempat ngucapin la ilallah, udah apa? Udah mati. Karena udah keseringan begitu, ngejek-ngejek Allah. Maksiat, ucapin la ilallah. Maksiat, ucapin la ilallah. Terus, ujung-ujungnya bukan la ilallah, tapi apa? Maksiat yang dikerjakan. Itu perlu seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai ente berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang jamin Nabi ini benar berarti. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangin tadi, la-nya sampai 14 harakat, kemudian illallah sampai 6 harakat, Allah ampuni 4.000 dosa-dosa besar. Mereka jelek kenapa dia? Coba ini capek ngajarnya. Sampai 14 harakat, kemudian illallah sampai 6 harakat. Gedein lagi apa gedein lagi? Oh. Gede bagus tapinya, kan ada gede nggak bagus dianya itu. Gedenya bagus. Ente lihat perempuan gede cakep, kan enak nanti kan? Enak liatnya, gedenya enak liatnya nih, gitu. Ada yang gede tapi lihat nggak enak, ada perempuan yang gede tapi lihat enak tuh. Pengalaman ente yang udah enak kayaknya perempuan gede-gede. Kurang dia jelek suaranya nih. Apaan ya speakernya bisa gitu kan baru semua ya. Soalnya baru semua. Ada bingung. Apaan ya? Jadi suara biar gede tapi apa? Lebih bagus tuh. Jelek suaranya. Tadi kan dites enggak ya? Suaranya udah itu, suara udah sakit. Karena bukan dari sini nih. Masa yang keluar suara. Sakit lagi dia. La ilaha illallah, jelek speaker, jelek ya Allah, jelek. Ngejalan nggak enak, jelek gini nih. Ngejalan nggak enak.
Itu lagi tes tadi bagus. Tapi ini jelek suaranya. Coba ente pakai deh. Bagus kan ente? Bagus kan ente pakai deh? Enak nih. Kok bisa berubah sih? Apa ada nih? Enak nih. Ini pagi hari tambah enak. Gila. Bisa begitu hari pengaruh. Enak betul nih. Udah enak, tadi nggak enak nih. Enak. Nggak sakit di situ. Suara di sini enak tuh. Nyaman suara di sini tuh. Jadi nggak tak sini. Ya begini enak sekarang. Kok bisa nyari di? Hah? Kok jadi cakep? Masih begini setelahnya enak nih tuh. Enak. Jadi lalu kayak ini kayak sampai artis yang sekarang dikira banyak. Bagus gitu. Bagus. Jadi orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah tadi panjangin, la-nya sampai kemudian illallah sampai 4 rakaat. Allah ampuni 4.000 dosa-dosa besar. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Dapat ilmu kita alhamdulillah ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat jangan jadi alat ya. Kita tahu kayak begini, kita berbuat dosa langsung sendiri aja udah. La ilaha illallah. Yakin Allah ampuni langsung dosa apa? 4.000 dosa besar yang pernah kita kerjakan. Hadis yang lain malah sebutin kalau itu orang gak punya dosa, Allah ampuni dosa buat bapaknya, buat ibunya, buat istrinya, buat anaknya. Subhanallah. Jadi orang yang ucapin tadi kalimat la ilaha illallah, kalau dia nggak ada dosa besarnya, maka Allah ampuni siapa? Bapaknya, kemudian ibunya, kemudian anaknya, kemudian istrinya. Kalau semua nggak pernah ngerjain dosa besar, Allah ampuni buat tetangga-tetangganya. Ya Allah, untung banget tetangga-tetangga yang memang dekat kepada orang-orang apa? Yang ucapin kalimat tadi la ilaha illallah. Tuh. Jadi untung, dirinya untung, bapaknya untung, ibunya untung, istrinya untung, anaknya untung, juga siapa? Tetangganya juga untung. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Anda lebih cenderung ya, Anda lebih cenderung mengucapin radhiyallahu ta'ala anhumah ya, karena Sayyidina Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Sekalipun ada ulama yang bilang kafir, tapi Anda lebih cenderung demikian. Lebih cenderung adalah para habaib karena punya guru mengatakan demikian, bahwa meninggalnya Sayyidina Abu Thalib dalam keadaan apa? Muslim, bukan kafir. Makanya ini lebih sering mengucapkan kalimat radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Warada fi majlis tafsir Al-Quran li Syekh Imam Az-Zahidi Yaqub Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Dan ada sebuah hadis pada waktu di majlis tafsir Al-Quran, yaitu yang ngajar Syekh Az-Zahid. Syekh itu orang yang ilmunya banyak tuh. Jadi kalau dibilang syekh adalah orang yang apa? Ilmunya banyak. Atau masih kecil tapi dia sudah mencapai tingkatan kemuliaan, disebut dengan syekh juga sama tuh. Secara hukum syariat, secara hukum agama Islam demikian. Jadi yang disebut dengan syekh orang yang ilmunya sangat apa? Sangat banyak. Di kita ini kiai tuh. Kiai yang Abdurrahman Nawawi rahimahullah kata beliau, minimal dia nguasain 17 sampai 18 cabang ilmu agama. Baru disebut dengan apa? Kiai itu ada ilmu lughah, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu badi, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu mantiq tuh. Itu semua demikian tuh, dikuasain semua tuh. Ada fiqihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, dikuasain semua. Sampai tadi kurang lebih sampai berapa tadi? 17 atau 18 tuh. Baru dibilang apa? Kiai itu. Jadi nggak sembarangan kiai. Jadi dikasih gelar kahak itu nggak sembarangan. Emang itu orang menguasai ilmunya itu. Kalau dia nggak menguasain, jangan dibilang kiai. Juga ustadz juga nggak boleh sembarangan. Ustadz tuh minimal dia udah menguasain. Dia udah bisa lughah, bisa shorof, bisa nahwu, bisa baca kitab yang nggak ada barisnya, kitab yang gundul tuh.
Ini yang gondrong nggak usah baca, yang gondrong gimana yang botak? Kita yang kuntu tidak baca tuh, kita boleh sini fathane, ini kasroh, ini dhamma, itu ada ilmunya tuh, nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan ngebarisin, ada apanya tuh? Ada ilmunya, nggak sembarangan. Semua bidang ada apanya? Ada ilmunya semua tuh, jadi nggak sembarangan. Nah tadi demikian ya. Jadi syekh itu tadi orang yang ilmunya, kalau di kita ada kiai, tadi minimal ya kata Dr. Hamdawi rahimahullah, kata beliau adalah sampai 18 cabang ilmu dikuasai nama itu orang, yaitu kiai, maka baru dibilang kiai haji. Yaitu Syekh Al-Imam Az-Zahid, ulama yang zuhud. Zuhud itu bukan gak punya apa-apaan. Zuhud itu orang yang punya segalanya, atau punya dunia kebanyak tapi Allah kasih. Dia punya dunia, seluruh dunia yang Allah berikan untuk akhiratnya. Disebut dengan apa itu? Zuhud. Jadi bukan ente kalau punya apa-apa, bilang apa? Emang miskin, bukan zuhud. Jadi lain. Antara apa? Zuhud dengan apa? Lain tuh. Ente nggak punya apa-apa, dibilang apa? Wah, ini guru yang zuhud. Bukan zuhud, kepaksa, emang begitu keadaannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang duitnya ada, banyak sedikit, kemudian dia duit yang dia punya buat apa? Buat akhirat, maka ini orang adalah orang yang apa? Orang yang zuhud. Jadi bukan kenyamanan, dia punya apa-apaan, tapi dia semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ente punya motor, kan buat ngaji walaruri itu. Nah itu namanya zuhud tuh. Ente ngempatin motor ente buat apa? Buat akhirat semua itu. Karena nanti jadi saksi semua di hadapan Allah. Ente punya motor kan bakal ngomong kan? Bakal ngomong. Ya saya motor ini nih, motor apa? Blade putih. Kalau ngacir sampai jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sembarangan motor kita, kemudian mobil kita, semua jadi apa? Saksi di hadapan Allah. Nah orang yang zuhud pakai motornya, pakai mobilnya buat apa? Buat dengan akhiratnya. Jadi nggak sembarangan pakai buat kerja, kerja akhirat, pakai buat dagang, pakai buat usaha, pakai buat ngaji. Jadi nggak sembarangan tuh motor tuh. Kalau buat pacar itu bukan akhirat, itu dunia yang enak. Buat pacaran, kan orang begitu pakai motor, pakai ente buru-buru, astagfirullahaladzim dosa deh. Kalau bau kan buat ngaji yang nurah ini. Ada nilai ibu nak. Kan buat ngaji yang nurah ini kemana-mana berdua kan tuh, bukan buat apa tuh? Maksiat, iya. Kecuali buat maksiat. Pacarannya nggak bener, baru dosa di hadapan Allah. Kalau pacarannya ke tempat pengajian, kata ibu ini pengajian tuh. Itu namanya apa tuh? Namanya zuhud. Kita punya motor, kita punya mobil buat apa? Buat akhirat semuanya. Jadi jangan salah paham zuhud ya. Jadi zuhud itu orang yang punya dunia, tapi untuk apa? Untuk akhirat. Jangan ente lihat orang yang pakai baju koko jelek, pakai sarung jelek, pakai baju jelek, jangan masalah itu jelek. Nggak ada, alhamdulillah tuh. Apik masih tapi pakai yang bagus deh, bagusan. Jangan jelek-jelek, itu peci yang bagus. Kan 10.000 ya, 10.000 kan? 10.000 ya, beli yang bagus. Nah, jadi ini berkata. Jadi datang sebuah hadis pada majlis tafsir Al-Quran dari Syekh Al-Imam Az-Zahid. Siapa nama beliau? Ya'qub Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syekh Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullah. Jangan lupa itu. Yang disebut orang yang sudah meninggal dunia, jangan lupa sebut dengan kalimat rahimahullah. Jangan lupa itu. Ente punya orang tua, ibu, bapak, ente punya saudara, ente punya guru, jangan lupa sebut namanya, kemudian sebutkan dengan kalimat rahimahullah. Kalau perempuan ganti dengan kalimat rahimahullah. Misalnya ibu ente, misalnya namanya Tukium binti Suparjo, Parjani, ente bilang apa? Rahimahumullah. Kan dua-duanya itu. Ibu ente dengan kakek ente, rahimahumullah. Tuh begitu sebut tuh. Dengan sebut kalimat tadi, Allah angkat tuh azab kalau lagi diazab.
Allah kasih rahmatnya Allah subhanallah tuh cuma lantaran nyebutin kalimat tadi apa? Rahimahullah atau rahimahullah atau rahimahullah. Jangan lupa ya begitu ya. Ini disebut orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ini disebut dengan kalimat dari rahimahullah atau rahimahullah. Makanya ente untuk ngaji udah tahu. Ente punya orang tua ente sebut nih baca Fatihah. Al-Fatihah harus sebutin. Ente bilang rahimahullah. Udah dikirimin Fatihah juga dengan kalimat tadi apa? Rahimahullah. Untung orang tua itu tidak ada bangsa untung. Jadi gak ada yang rugi. Punya anak yang ngaji tuh gak ada yang apa? Gak ada yang rugi. Kemarin kan si Ariel apa yang meninggal ya? Untung bapaknya meninggal. Teman-temannya pada datang, pada nggak nangis terketawain dia. Jangan cengeng ente, orang tua meninggal kan dia udah senang. Anaknya bacain doa, teman-temannya bacain doa, kan senang nggak itu? Senang. Kita jangan apa? Jangan nangis, ngapain nangis? Dia udah senang di alam barzahnya. Kita kirimin doa, kita kirimin Quran, kita baca Rabbil Fadli, senang di alam barzahnya dia. Jangan pakai kita apa? Nangis kata. Anda waktu ada yang meninggal ada nggak nangis? Ada biasa aja. Bukan kita nggak mau sedih, bukan. Kita udah lihat emang senang di alam barzah kita demikian. Anak muridnya pada baca Fatihah, bacain Quran, bacain doa. Kita juga sama soal anak demikian. Dia senang di alam barzah tuh. Senang. Kita yang ditinggalin jangan apa? Jangan nangis. Tegar kita tuh. Aduh, mereka nangis sendiri. Nangis emang dia nggak ada otaknya. Kalau dia anaknya bukannya begitu bahwa dia emang nggak ada otak. Harus kasih bahwa begitu. Nanti ente orang tua ente, ibu, bapak, atau ente punya sahabat meninggal, jangan apa? Jangan nangis. Punya yang beriman punya sahabat meninggal, alhamdulillah. Kenapa kamu meninggal? Jangan pakai apa? Nangis. Jangan lupa tuh sudah hadiah ya. Niatnya usolli doa atau usolli sunatal hadiah. Allah niat di hati ente usolli doa atau usolli sunatal hadiah. Rakaat pertama, kedua sama surahnya apa ya? Habis Fatihah apa lagi? Kursi berapa kali? 3 kali buat duit. Buat apa yang meninggal? Kursi sekali, kemudian apa lagi? Alhamdulillah berapa kali? Sekali. Ulang lagi. Yang tadi yang ayat kursi 3 kali buat apa itu? Buat duit, itu bukan buat rahmati. Salah. Jadi niat Allah, niat di hati usolli atau usolli sunnatal hadiah. Surahnya rakaat pertama, kedua sama. Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Hakumut sekali, Al-Ikhlas boleh 10, boleh 11. Ingetin tuh surahnya tuh. Jadi itu baca Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian yang ketiga Al-Hakumut 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 10 atau ingetin tuh lagi. Niatnya tadi kita Allah, niat di hati boleh usolli doang atau usolli sunnatal hadiah. Kemudian rakaat pertama kedua sama surahnya. Pertama Fatihah, yang kedua ayat kursi 2 kali, yang ketiga 10 kali, sekali, udah keempat 10 kali, 10 atau 11. Nah, rakaat kedua sama kayak begitu. Kelar salam, angkat tangan. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan salat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya. Sebutin nama orang tua ente, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Langsung mereka itu pahala hadiahnya tuh. Jadi itu demikian caranya ya. Karena tadi pas kita takbir Allah, niat di hati kita usolli atau usolli sunnatal hadiah. Rakaat pertama, kedua sama surahnya. Pertama Fatihah, yang kedua berapa kali, yang ketiga berapa kali itu, yang keempat Al-Ikhlas berapa kali, 10 atau kelar salam, angkat tangan ente. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan salat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahala. Sebutin nama bapak kita, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan tuh, sampai kepada mereka semua tuh. Ngerti tuh ya, kerjain tuh, kerjain tuh, kerjain. Kapan kerjainnya? Setiap malam kalau bisa tuh. Kita kalau bisa setiap malam kerjainnya tuh. Kita punya orang tua kirimin setiap malam kayak begitu. Itu sangat luar biasa tuh.
sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang dikirimi sholat sunnah hadiah. Nah, ini ada di Syekh Majlis Quran, Tafsir Quran, Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Isai rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Anna Hazim ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, maridho, dia sakit, kelihatannya sakit. Fa'ata tabiban, datang ke dokter dia tuh. Jadi ada salah seorang ulama besar yang bernama Sayyidina Imam Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dia sakit, kelihatan sakit. Fa'ata tabiban, kemudian dia mendatangi apa? Seorang dokter. Fa'akhadha nabdahu, dokter langsung megang urat nadinya, pegang urat nadinya, diperiksa semua tubuhnya, semua badannya. Qala, kata dokter, laisa fihi illatun. Ini Syekh Hazim bin Walid gak punya apa? Gak punya penyakit, dia gak sakit nih. Ya Allah, ada ulama yang bernama Sayyidina Imam Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata muridnya sakit, bawa ke mana? Ke dokter. Pas diperiksa, dipegang nadinya, dicek badan, tubuh, semua segala macam tuh. Dokter akhirnya bilang apa? Dia rasanya laisa fihi illatun. Syekh Hazim gak apa? Gak sakit. Ya Allah. Walakin is'aluhu an hali. Kalian semua berbodohnya tanya kepada dia tentang keadaannya. Tanyain keadaannya kenapa tuh sampai demikian badannya tuh. Padahal beliau nggak apa tadi, nggak sakit. Ulama begitu kebanyakan tuh ente. Jadi ulama kebanyakan sakitnya bukan sakit fisik, bukan kebanyakan tuh. Bukan sakit apa? Bukan sakit fisik, bukan kebanyakan tuh. Mereka orang sehat afiat kan, doanya Rasulullah SAW. Sahih adzadahum. Ya Allah, sehatkan tubuh pada mereka, guru-guru agama tuh. Nabi doa itu. Barik fi umurihim, keberkahan pada mereka ya Allah. Yang doakan siapa tuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan guru agama itu, ulama-ulama terdahulu kita itu, mereka tidak apa? Tidak sakit. Nih, di antara siapa tadi? Syekh Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Disangkanya sakit, kemudian datang ke dokter, diperiksa, dicek, ternyata apa? Tidak sakit. Kata dokter ini, is'aluhu an hali. Tanya kepada Syekh Hazim tentang keadaannya. Fa'innal mar'a a'lamu sya'ni. Seseorang itu dia lebih mengetahui keadaan tubuhnya. Yang tahu badan dia kan dia tuh. Kayak ente dia mana sama kan. Kita kan ada yang kalau makan ini jadi begini kan, begitu kan deh. Ada orang yang kebanyakan makan telur jadi apa? Jadi bisulan kan begitu. Tapi ada orang yang makan telur satu hari nggak apa? Emang di ayam. Nggak bisulan. Ya kan ada orang yang dia punya tubuhnya makan telur dikit aja udah apa? Udah bisulan. Nggak diketek, dipantat. Nggak dipantat, dijidat. Kan begitu kan? Tapi ada orang yang makan telur banyak tapi tidak apa? Iya, orang berbeda begitu tuh, beda-beda. Ada orang yang makan, yang minum kopi langsung darah tinggi. Ada orang yang minum kopi berkali-kali merokok nggak apa? Nggak darah tinggi. Emang lain-lain beda. Nah, ente yang tahu keadaan ente sendiri. Ente tahu nih. Aneh kalau makan kebuli, kemudian pakai apa? Pakai daging kambing, yang perawan. Pakainya deh. Bukan darah tinggi, bukan. Duduk nih. Wah, nggak beres nih. Kalau yang udah punya bini sih enak kan? Ada apanya tuh? Ada tumpahannya. Kalau kayak dia, udah tinggi tembok. Yang tahu diri ente kan ente sendiri kan begitu. Ada orang yang cuma makan sedikit gorengan, kolesterol langsung apa? Langsung naik tuh. Ada orang yang makan 8 sehari goreng-gorengan tuh. Nggak direbus ya, gila direbus. Digoreng tuh, digoreng 8 sehari dimakan gorengan, tapi nggak apa? Nggak aneh kolesterolnya itu. Beda-beda tubuh kita. Yang tahu tubuh ente ada sendiri itu. Jadi ente jangan sok. Teman ente makan kebuli pakai daging nih, kambing. Badannya kuat emang. Nggak pengaruh ke tubuh dia, nggak kolesterol, nggak darah tinggi. Ente yang ada penyakit jangan apa? Ikut-ikutan jangan. Ente tahu diri ente ada darah tinggi, apa lagi? Kolesterol, apa lagi? Asam urat, macam-macam tuh. Nggak boleh makan tempe dikit aja, langsung apa? Langsung pinggang nggak usah bergerak begitu nih tuh.
Sama bini, kata bini kenapa ya? Tahu nggak usah bergerak. Begitu ada orang yang begitu betul. Tapi ada orang yang makan tempe sama sekali nggak semua orang. Mau tukang tempe. Nah ini dokter Tim bilang apa? Tanya tuh pada Syekh tadi, Syekh Hazil, karena dia sendiri yang mengetahui keadaannya tuh, sakit apa enggak beliau itu. Baca lalu apa itu? Yang semangat itu apa itu? Di situ. Yang kemarin apa kemarin itu? Hah? Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi tatawassal bil hubaba wal batul mustataba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujabah natawassal bil hubaba wal batul mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah innani billahi raji lam azal bil babi naji innani billahi raji lam azal bil babi naji fa'asa yusalih awaji wa yusahil isti'abah natawassal bil hubaba wal batul mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah rabbi qawwil azma fina wansuril islam dina rabbi qawwil azma fina wansuril islam dina syafi'il mukhtar fina walhiqna bihi intisaba natawassal bil hubaba wal batul mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah sayyidar rusulil kirami walahu uhdi salami sayyidar rusulil kirami walahu uhdi salami fa'asa tabara siqami bin nasabah wal qarabah natawassal bil hubaba wal batul mustataba wan nabi thumma
دعوى مجابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدت بنار كابا نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة بالنبي السعدي الصعودي وخديجة والجدود بالنبي السعدي الصعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى مجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Tadi Syekh Hazim ternyata fasaluhu, tadi dibawa ke dokter ya, kemudian ternyata tidak ada apa, ada penyakitnya tuh, ditanya sama muridnya tuh, fasaluhu, qala, apa kata Syekh Hazim radhiyallahu taala anhu, laisa fi nafsi illatun, saya nggak sakit, Allah, ulama, dia nggak sakit, wa illati, sakit aku, pertama apa? Al-khawfu minallahi ta'ala al-azizil wahhabi. Sakit aku adalah takut kepada Allah. Sakitnya itu takut kepada siapa? Allah. Jadi dia sakit bukan sakit fisik, sakitnya dia takut kepada Allah. Ini tuh pas gitu kan, luar biasa. Takut kepada Allah sampai dia sakit. Yang kedua apa? Wa khawful amri. Sakitnya takut nanti dibawa di hadapan Allah. Kan nanti begitu kan. Setelah dikubur, kemudian hari kiamat, kemudian dibangkit, kan masing-masing orang nanti di hadapan siapa? Allah semuanya kan. Nggak ada yang lewat semua. Aneh ente sama kayak begitu. Jadi kita nggak bisa ngelak. Yang kita kerjain, memang begitu. Allah Maha tahu. Ada saksinya nggak? Ada. Malaikat. Siapa lagi? Anggota tubuh kita. Siapa lagi? Tempat-tempat kita berpijak di alam dunia ini semua saksi, tapi untungnya alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, orang yang udah taubat dan taubatan nasuha, perbuatan dulu yang pernah dia nggak bagus, yang dulu pernah berbuat dosa kepada Allah, yang dia dulu pernah berbuat dosa kepada Allah, itu semua Allah lupakan tempat-tempat yang dulu dia pernah berbuat dosa. Jadi itu tempat tidak bersaksi di hadapan siapa? Allah. Juga malaikat-malaikat juga Allah lupain.
Malaikat yang nulis, yang nyatet amal buruknya Allah lupain, sehingga yang ada hanya apa? Kebaikan. Demikian. Itu untungnya orang yang apa? Taubatan nasuha. Jadi ini ulama Syekh Hazim rahimahullah, beliau sakitnya bukan sakit fisik, tapi pertama tadi apa? Takut kepada Allah. Yang kedua, takut nanti dibawa di hadapan siapa? Allah. Ya Allah. Kalau kita pikirin nih, ya Allah, dari kita mulai akil balik, pas kita balik, ya Allah, kita kan dosa mulu. Mata kita, tangan kita, tangan, lagi tangan biangnya dosa, lagi mata biangnya dosa, kan begitu. Tangan, pegang tangan perawan, kan begitu. Pegang apa lagi? Macam-macam itu udah yang kita rasain. Mata ngeliat macam-macam, melihat aurat perempuan, kadang-kadang nenek-nenek lihat auratnya, agak sengaja gitu. Perawan pas dari belakang, pas sampai depan, balik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nenek, kadang-kadang kayak begitu kita mata kita tuh, tangan kita, mata kita, kaki kita, kan begitu. Akuin aja begitu, udah aneh-anehnya sama udah. Dari kita mulai akil balik sampai di hari nih, dosanya ada nggak? Ada yang kita kerjain, nggak di kantor, nggak di tempat kerja, nggak di jalanan, kan begitu. Kita ngelihat mata kita nggak ngelihat, nggak mungkin kan begitu. Pagi-pagi buta, baru berangkat kantor kerja nih, ada perempuan cakep, kita liatin aja. Kenapa nggak jadi bini gue? Mau gak menghayal, kan begitu, dosa mulu kita. Kaki kita dosa. Ya Allah, kita punya mulut ada dosa aja. Itu yang mulai takutin. Nanti bakal diapain? Dibawa di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita takut kepada Allah, yang kedua takut nanti dibawa di hadapan Allah. Kan bisa ngelak di hadapan Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Makanya itu yang udah kembali kepada Allah, udah benar jalannya, udah maksiat jangan sentuh-sentuh deh. Kalau kita nggak sengaja, ya Allah maafin, istighfar dulu kita, udah tinggalin semua dengan taubat dan nasuha, udah tinggalin semua. Jangan pakai setengah-setengah, jangan pakai setengah-setengah, udah tinggalin semua. Yang tadinya dulu playboy gitu, perempuan mana nih dari ujung kenal dia tuh, kenal, dipacarin, diblesokin. Ini muka-muka blesokin perempuan semua. Kecuali aman enggak. Kita kan begitu. Macam-macam tuh. Dosa kita sama Allah udah. Nah, kita nih yang udah begitu jangan apa? Ulangin lagi. Udah kembali kepada Allah dengan taubatan apa tadi? Taubatan nasuha. Jangan diulang lagi seperti itu. Yang pernah judi, yang pernah apa lagi? Yang pernah mabuk segala macam. Kan macam-macam mabuk, ada mabuk gele. Ada pernah ngajar tuh. Ada ngajar satu orang. Ini orang udah ngaji mana? Tapi ngaji juga, gele juga. Kita kan tahu orang gele. Kita kan dulu ini. Kita sama. Kita tahu orang gele kan. Dari mukanya, dari mata kita tahu orang gele tuh. Anak ngaji mana? Ngaji tapi gele. Kita kan tahu. Kan kalau gele ngomong aja kan? Kalau gele. Hah? Kalau gele ngomong aja kan? Kalau gele ngomong aja kan? Ngaji ngomong gele. Lemes doang, ya lu gak pernah ngele dong. Kalau ngele itu gak ngomong gak ngaco, kagak konsen bukan ngaco, lu gak apa-apa ngele. Kalau ngele kagak ngaco, konsen malah tuh. Tapi mata apa? Mata turun tuh, sayu tuh, perut lapar. Bawaannya pengen apa tuh? Jangan begitu dong. Ya begitu. Ini anak ngaji mana? Bukannya udah taubat, lagi pengen taubat, tapi masih apa? Masih gele tuh. Sampai dia punya gele tuh satu bantal tuh gele semua tuh. Di bantal tuh gele semua dulu. Akhirnya dia alhamdulillah tuh kita ajak baik-baik pelan-pelan dikembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Alhamdulillah. Dulunya orang gila dulunya. Sekarang alhamdulillah. Sekarang udah nggak mau gele. Semua sekarang badannya udah sehat lagi. Alhamdulillah. Puasanya full.